Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica Loredia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Sebelum kita memulai presentasi, ada yang baiknya kita berharap dalam suatu saat nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita mulai presentasi ragam bahasa pada hari ini. Topik yang kita akan bahas antara lain sebagai berikut. Pengertian ragam bahasa, pengertian ragam bahasa menurut pendapat para ahli, macam-macam ragam bahasa, perbedaan ragam berbahasa lisan dan ragam berbahasa tulis, kelebihan dan kekurangan ragam berbahasa tulis, dan kesimpulan. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa dianggap sebagai ragam yang baik dan bisa digunakan di kalangan terdidik dan di karya ilmiah dan karangan teknis undang-undangan di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut juga ragam bahasa baku atau bahasa resmi. Pengertian ragam bahasa menurut para ahli antara lain sebagai berikut. Menurut Rahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Fisman, ragam bahasa adalah jurnalistik dan hukum tidak tertutup dan kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Pada itu yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan. Jadi, dari pengertian ragam bahasa dan menurut para ahli, kita dapat simpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa, yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi dua, antara lain ragam lisan dan ragam tulis. Apa itu ragam lisan? Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita dapat berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dan dalam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi, rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Salah satu karakteristik ragam bahasa lisan antara lain memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, dan lain sebagainya. Ragam tulis. Apa itu ragam tulis? Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dan memanfaatkan tulisan dengan cara huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara, penulisan, dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur data seperti bentuk data, bentuk kata, atau susunan kalimat. Salah satu karakteristik ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi,
situasi serta ruang dan waktu, mengemban konsep makna yang jelas, dan lain sebagainya. Jadi, kita dapat simpulkan sebenarnya seperti ini. Perbedaan ragam berbahasa lisan dan berbahasa tulis. Perbedaannya adalah ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua, teman bicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak harus ada teman bicara berada di depan. Dan di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatika seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan, dan kita harus membuat karya tulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan ragam berbahasa tulis. Apa aja kelebihan ragam berbahasa tulis dan kelemahannya? Kita akan bahas satu-satu. Kita bahas dulu dari kelebihannya. Salah satu kelebihan ragam berbahasa tulis ialah informasi yang disajikan bisa pilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dan keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memaparkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembicara. Kelemahannya antara lain sebagai berikut. Alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Dan jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin dan daya pikat nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Karena itu, diperlukanlah kesamaan yang lebih besar dan dalam ragam tulisan. Nah, kita sudah membahas tentang pengertiannya menurut pendapat ahli, dan macam-macamnya, kelebihan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam semuanya tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa ragam bahasa itu adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, hal bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa itu meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Dan diharapkan penulis itu dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Dan sedangkan untuk berbahasa lisan, diharapkan warga negara Indonesia dapat mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik dan bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Dan sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita semua mempelajari ragam bahasa yang kita miliki, dan kita mempelajari dan mengambil hal-hal yang baik, dan kita dapat mengamalkannya untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video saya pada hari ini. Saya mohon maaf atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.